Selamat datang ya, di channel Arya Satya. Video ini sebuah alur cerita novel audio, yang berjudul Si Iblis Kecil Wu Chen. Ikuti aja ceritanya, semoga terhibur. Terima kasih. Bab 13. Piton Api Bening. Kota Sihe, 600 li jaraknya dari kota Heijin. Kota Heijin merupakan kota yang berada dalam naungan Sekte Pedang Emas. Sekte yang termasuk dalam peringkat kelas 2 di benua barat. Saat ini Wu Chen tinggal di kota Sihe yang menjadi penghubung antara kota Heijin dan kota besar lainnya. Kenapa tidak ada jasa pengawalan di kota kecil ini? Seorang pria muda tampak sedikit frustasi karena tidak menemukan satupun jasa pengawalan yang dia butuhkan di kota Sihe. Sekarang bagaimana Tuan Muda? Apa sebaiknya kita tunda dulu keberangkatan ke kota Yinzuan? Berdiam di sini sementara menunggu pengawal baru datang dari kota Heijin. Seorang pelayan laki-laki parubaya memberi usulan pada putra majikannya. Tidak, aku tidak ingin membangun citra buruk di depan guru baruku nanti. Kita sudah berjanji akan sampai di Sekte Cakar Naga dalam waktu 3 hari. Jika sampai terlambat, dia pasti akan memberi penilaian buruk dan menganggapku seorang murid yang tidak disiplin. Petik 2. Paman Song Ji, carilah seseorang yang cukup mengenal kota ini. Tanyakan padanya seseorang yang pantas kita sewa menjadi pengawal. Aku akan pergi. Tuan Muda, tunggulah sebentar di kedai itu. Pelayan Song Ji menunjuk ke arah satu kedai minuman yang terlihat cukup ramai. Brak, pelayan, tambahkan minumanku. Setengah berteriak Wu Chen membanting cangkir bambu di atas meja. Seorang pelayan wanita sedikit tergopoh-gopoh datang dan mengisi kembali cangkir kayu dengan anggur. Ada 2 orang yang sedang mencarimu, iblis kecil, ucap pelayan itu sambil menunjuk ke arah pelayan Song Ji dan tuan mudanya. Aku tidak kenal dengan mereka, balas Wu Chen setelah melihat 2 orang yang duduk di meja lain. Dia kembali menenggak minuman di cangkir bambu tanpa mempedulikan kedua orang itu. Melihat sikap pria bertopeng yang direkomendasikan oleh orang kota Sihe, membuat pelayan Song Ji menjadi sangsi. Sebaiknya kita kirim surat saja untuk meminta pengawalan baru pada Tuan Besar. Pria, ini sepertinya sangat berbahaya. Bahkan, penduduk kota Sihe tidak ada yang mengetahui nama dan wajah asli orang ini. Lagi pula selain penjaga kota, di tempat ini hanya ada kultivator liar yang pastinya tidak terlalu kuat. Mungkin beberapa dari mereka ada yang mencapai tingkat menengah kultivasi, tetapi pria bertopeng ini sepertinya masih muda. Aku bahkan tidak yakin jika dia sudah mencapai ranah raja. Tuan Muda, pelayan Song Ji kelabakan saat menyadari jika majikan mudanya sudah berjalan menghampiri meja Wu Chen. Pemuda itu berdiri dan memberi hormat dengan sikap rendah hati pada Wu Chen. Salam rekan kultivator, namaku Wang Xiu, kuharap rekan kultivator tidak keberatan aku duduk semeja denganmu. Wu Chen menatap tuan muda Wang itu, lekat-lekat dan berbicara dengan tidak acuh. Dia tidak peduli dengan status pemuda yang terlihat berpakaian mewah itu. Kita tidak saling kenal, ada keperluan apa seorang tuan muda terpandang dengan kultivator liar sepertiku? Wang Xiu berpikir sejenak dan mengusap uung hidungnya. Lalu menarik kursi dan duduk di hadapan Wu Chen. Pelayan Song Ji juga sudah berdiri di samping pemuda itu saat ini. 5 orang pengawal kami sudah tewas dalam perjalanan kemari. Pelayanku juga terluka saat ini. Di Sihe, kebetulan tidak ada biro jasa pengawalan. Saat kami bertanya pada rumah dagang dan lelang, mereka merekomendasikan dirimu sebagai sosok yang layak untuk kami pekerjakan ke kota Yinzuan. Wang Xiu dan Song Ji saling pandang karena pria bertopeng tampaknya tidak berminat sama sekali. Mereka kesulitan untuk menilai reaksi pria itu karena topeng yang dia kenakan. Aku bukan pekerja pengawalan, dan aku tidak tertarik untuk bekerja dengan orang lain. Masih dengan sikap tak acuh, Wu Chen masih sibuk dengan cangkir bambu yang dia genggam. Rekan kultivator, tenang saja, kami tentu akan membayar dengan harga yang pantas. Selesai berbicara, Wang Xiu memberi isyarat pada Song Ji untuk mengeluarkan kantung pembayaran, yang tentu saja dari koin emas, karena koin perak dan perunggu tentu tidak berharga bagi para kultivator. Kami bersedia membayar 500 koin emas, nilai yang sama untuk bayaran 5 orang pengawal. Kali ini Song Ji yang berbicara dengan meletakkan kantung emas di meja Wu Chen. Sebagai itikat baik, kami akan membayar setengah di muka. Setengah lagi saat kita sampai di Sekte Cakar Naga. Wu Chen tergelak saat mendengar penjelasan pelayan Song. Perjalanan ke kota Yinzuan memakan waktu 5 hari dengan berkuda. Apa kalian bercanda menawarkan kesepakatan seperti itu?
Aku lebih baik berburu monster iblis tingkat 3, setidaknya bisa mendapatkan 1000 koin emas paling sedikit. Kalian tawarkan pada orang lain saja, mereka mungkin tertarik dengan tawaran menggelikan itu. Kau, raut wajah pelayan Song terlihat tidak bersahabat saat mendengar perkataan Wu Chen, tetapi Wang Xiu menghentikan pria itu untuk melanjutkan perkataannya. Begini rekan kultivator, julukanmu iblis. Kecil bukan? Wang Xiu tampak menimbang-nimbang sesuatu dalam benaknya. Untuk dikatakan, pemuda itu lalu mendekatkan wajahnya pada Wu Chen dan sedikit berbisik menunjukkan sesuatu pada pria bertopeng itu. Kau pasti mengetahui lencana ini bukan? Wu Chen menjadi sedikit tertarik saat melihat lencana alkemis tingkat 2 dalam genggaman pemuda Wang itu. Tetapi dia tetap diam dengan tatapan datar. Aku akan menambah bayaranmu dengan 1 pil tingkat 2. Song Ji yang mendengar bisikan Wang Xiu pada pria bertopeng terkejut dengan keputusan tuan mudanya. Nilai pil itu terlalu tinggi untuk menjadi penawaran untuk sekedar kerja pengawalan. Wu Chen sedikit tersenyum, lalu mengarahkan 2 jarinya pada Wang Xiu. 2 pil penguat pondasi tingkat 2, 1 murni dari kalian. Dan 1 lagi aku yang akan menyediakan bahan-bahannya. Kecuali kau seorang ranah raja atau kaisar. Itu mungkin tidak masalah. Perlihatkan pada kami tingkat kultivasimu. Song Ji merasa geram, karena pria bertopeng itu terlalu tamak. Menurutnya, kalau keberatan, silakan kalian tawarkan pada orang lain. Sudah kukatakan sebelumnya, aku bukan kultivator yang akan dengan senang hati menjadi bawahan orang lain. Kalaupun aku ingin, aku akan melakukannya karena sedang bosan. Mendengar perkataan pria bertopeng membuat wajah Song Ji memerah karena kesal. Sebaiknya kita cari orang lain saja tuan muda. Aku tidak percaya pada orang ini, karakternya sesuai dengan julukannya, bisik Song Ji pada tuan muda Wang Xiu. Baiklah, kita sepakat. Wang Xiu tanpa diduga mengulurkan tangan untuk bersalaman pada Wu Chen. Tentu saja iblis kecil itu setuju dan menerima uluran tangan Wang Xiu. Di sisi lain, pelayan Song Ji hanya bisa menelan kekesalan. Bagaimanapun, majikannya sudah membuat kesepakatan. Kalau begitu bisa kita berangkat saat ini juga. Wang Xiu tampaknya sangat tergesa-gesa. Untuk sampai ke kota Yinzuan. Pelayan, mereka yang akan membayar tagihanku. Perkataan pria bertopeng membuat pelayan Song tidak mampu berkata-kata. Namun dia tetap membayarnya karena perintah dari Wang Xiu. Sesuai kesepakatan mereka akan bertemu di gerbang kota. Song Ji mengernyitkan kening saat melihat iblis kecil datang seorang diri. Di mana rekan-rekanmu? Tanya pelayan itu dengan raut penuh tanda tanya. Wu Chen yang kini berambut panjang terurai hanya bisa garuk-garuk kepala. Memangnya apa yang dikatakan oleh rumah dagang pada kalian tentangku? Tenangkan dirimu Pan Song, sepertinya kau sudah salah paham. Bukankah kau sendiri yang mengatakan kalau mereka juga memberinya julukan serigala penyendiri? Kuharap kau setangguh yang mereka katakan iblis kecil, ucap Wang Xiu langsung menyentak tali kekang kuda mengikuti jalan ke arah kota Yinzuan. Kebetulan sekali aku ada urusan ke kota Yinzuan. Setidaknya upah dari mereka, mengurangi pengeluaranku, batin Wu Chen, dengan tersenyum tipis. Perjalanan mereka pada hari pertama tidak mendapat kendala sedikitpun. Hingga pada pagi hari kedua, di daerah Cadas Berbatu, kuda yang mereka tunggangi mendadak ketakutan. Suara ledakan lalu disusul dengan sebuah bongkahan batu besar terbang ke arah 3 orang itu. Awas tuan muda, pelayan Song Ji langsung melompat turun dari kuda dan berdiri di depan kuda tunggangan Wang Xiu. Bersiap untuk menahan bongkahan batu besar. Wu Chen yang menjadi pengawal 2 orang itu langsung melompat dengan kepalan tinju yang dipenuhi oleh energi Qi. Hia, setengah berteriak, Wu Chen memukul batu itu dengan melepas Qi di kepalan tinju hingga bongkahan batu besar itu hancur berderai. Waspadalah, kemungkinan ada serangan. Susulan, Wu Chen dengan tenang, memperingatkan 2 orang yang mempekerjakan dirinya. Sesaat kemudian mereka mendengar suara monster iblis, dan juga suara pertarungan. Mereka melihat 10 orang pasukan prajurit kekaisaran yang mengawal 1 kereta kuda, tengah bertarung dengan seekor monster iblis tingkat 6. Melihat kekuatannya, makhluk itu mungkin sudah mendekati tingkat 7. Satu di antara orang kekaisaran itu terlihat seorang wanita dengan gaun berwarna kuning dan menggunakan cadar. Luar biasa, itu monster piton api bening. Salah satu jenis api langka, tapi kenapa ada monster tingkat 6 jauh dari wilayah monster iblis? Pelayan Song tidak menyangka akan melihat monster piton raksasa dalam perjalanannya kali ini.
Dahi Wu Chen mengernyit saat mendengar penuturan pelayan Song. Paman Song tahu dari mana kalau itu monster yang memiliki inti api? Aku tidak melihat monster itu menggunakan elemen api, tanya pemuda itu penasaran. Kau bahkan tidak tahu hal mendasar seperti itu? Kalau kau hanya tidak mengenali inti api makhluk ini, aku masih memaklumi karena kau kultivator liar. Tapi kultivator muda sekalipun akan tahu dengan melihat matanya saja. Jika monster iblis memiliki inti api, matanya akan berwarna merah. Jadi seperti itu, pantas saja Chung Li dulu langsung mengenali kelabang api biru. Wu Chen teringat kembali saat-saat perburuan dengan ketiga sahabatnya. Walau rasa sakit akan kematian Yuyun masih menghantui pemuda itu, Wu Chen sebenarnya berkeinginan untuk membantu para prajurit yang tengah melindungi kereta, lebih tepatnya tertarik untuk mendapatkan inti api monster iblis piton. Tetapi pemuda itu dalam keadaan dilema. Ini monster iblis terkuat yang akan kuhadapi, terakhir kali aku sendirian melawan monster iblis tingkat 5 hampir mati. Jika bukan karena terpaksa menggunakan kristal roh monster, aku pasti tidak akan selamat. Pikiran pemuda itu tampak kacau saat ini. Sekilas, Wu Chen masuk ke dalam lautan spiritualnya. Segel rantai emas dari kristal roh monster itu ternyata hanya tersisa 5 rantai saja. Jika dia menggunakan satu kali lagi, besar kemungkinan tubuh bawahnya juga akan ditumbuhi sisik. Api ini pasti akan sangat berguna untuk meningkatkan kekuatanku. Setelah berpikir matang, Wu Chen memutuskan untuk membantu membunuh monster piton. Kau akan kemana anak muda? Song Ji bertanya sambil mencengkram lengan Wu Chen. Dia sedikit terkejut menyadari jika tubuh di balik pakaian pemuda itu terasa sangat keras. Untuk apa Paman Song menanyakan hal yang sudah jelas, balas Wu Chen dengan raut tidak senang. Tugasmu mengawal dan melindungi tuan muda, bukan orang lain. Wang Xiu menghentikan pelayan Song untuk mencegah Wu Chen pergi. Dia berbisik di telinga pelayan itu. Paman, aku ingin melihat kekuatan orang ini. Paman juga pasti penasaran dengan kekuatan iblis kecil bukan? Sial. Tuan muda, orang ini sudah menipu kita. Dia hanya seorang kultivator tahap pemadatan Qi. Dia jauh lebih lemah dariku. Pelayan Song terlihat sangat marah setelah menyadari ranah kultivasi pengawal yang sudah sangat mahal mereka pekerjakan. Diamlah Paman, apa kau tidak menyadari keanehan dari iblis kecil? Orang dengan ranah yang sama dengannya tidak akan bisa menghancurkan bongkahan batu sebesar itu. Wang Xiu terlihat bersemangat saat menyadari kekuatan tidak alami yang dimiliki oleh Wu Chen. Wu Chen ingin mengeluarkan pedang tulang hijau, tetapi mengingat tulang monster tingkat 4 tidak akan sebanding untuk melawan monster tingkat 6. Dia mengurungkan niatnya, lagi pula dia hanya bisa menggunakan senjata itu untuk pertarungan jarak jauh. Dari 10 prajurit kerajaan, Wu Chen melihat 2 orang dengan warna baju berbeda. Dan 2 orang itu berada di ranah raja. Selebihnya hanya kultivator ranah pemurnian Qi, tubuh mereka juga tampak sudah dipenuhi luka. Tampaknya 2 orang itu pemimpin kelompok, pikir Wu Chen yang bersiap untuk maju. Putri awas, satu dari 2 orang di ranah raja menahan sabetan ekor monster piton yang mengarah ke tubuh wanita bercadar. Bam, blar, benturan antara ekor ular piton dan senjata. Prajurit itu membuat ledakan kecil. Ekor ular itu terdorong balik, begitu juga dengan tubuh prajurit yang terlempar hingga membentur sebuah dinding batu. Namun pria itu tampaknya masih bisa bertarung. Melihat kesempatan emas, prajurit lain melepaskan serangan energi ke arah monster piton. Ledakan keras berkali-kali menghantam tubuh piton api bening. Namun monster ular itu tampak tidak bergeming. Lidah ular itu terus menjulur keluar dan mengeluarkan suara desisan yang cukup nyaring. Kepala monster itu dalam posisi tegak dengan tubuh melingkar. Wu Chen terkejut saat mendengar teriakan salah satu pemimpin prajurit sebelumnya. Ternyata gadis itu seorang putri. Sial, sepertinya ini akan menyulitkan, batin pemuda itu sembari mendekati mereka. Aku akan membantu kalian mengalahkan makhluk ini. Tetapi aku harap kalian bersedia memberikan inti api yang dia miliki, selebihnya kuserahkan pada kalian. Putri dan pengawalnya terkejut karena lalai menyadari kedatangan Wu Chen, dikarenakan pertarungan dengan monster ular piton raksasa itu. Lancang, kepala pengawal yang berjaga di sebelah putri langsung bersiaga dan meneriaki Wu Chen yang mengenakan topeng. Dia langsung mengarahkan tombak ke arah kepala Wu Chen untuk mengancam pemuda itu untuk menjauh dari sang putri. Terima kasih, dan bab 14.
Putri Mulian, Putri Kekaisaran menatap pria bertopeng yang menghampiri mereka lekat-lekat. Dari mata gadis bercadar itu, Wu Chen tahu jika gadis itu tersenyum meremehkan. Menurutmu kau bisa mengalahkan monster iblis api dengan kekuatanmu. Selain diriku, ada 2 orang ranah raja di sisi kami, itu pun sulit untuk melarikan diri. Dengan cukup santai Wu Chen membuat mereka tertawa sinis. Karena itulah kita akan bekerja sama, serang makhluk itu dengan teknik yang kalian miliki. Aku akan menyerang tubuh makhluk itu secara langsung. Bagaimanapun serangan energi ki dari Wu Chen tidak akan berpengaruh pada monster iblis itu. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatan fisik untuk bertarung sebagai sesama monster. Kecuali dia menggunakan ki monster dalam kristal roh di tubuhnya. Tetapi dia akan kehilangan kendali dan berubah seperti makhluk buas. Tentu bukan sesuatu yang diinginkan oleh pemuda itu. Sepertinya kau tidur sambil berjalan anak muda, ucap pengawal yang berdiri di sebelah. Putri Kekaisaran, putrimu, Anda tidak perlu menghiraukan. Bocah tidak tahu diri ini, sebaiknya putri kembali ke gerbong kereta, kami akan mengalihkan monster ini untuk memberi jalan. Pengawal, Putri Kekaisaran itu tidak lagi mempedulikan Wu Chen. Keselamatan putri jauh lebih penting bagi orang itu. Wu Chen dan semua orang yang ada di sekitar tempat itu mulai merasakan udara di sekeliling mereka semakin panas. Itu terjadi tepat saat monster piton berwarna putih membuka mulutnya lebar-lebar. Semua menjauh. Kepala pengawalan berteriak memberi perintah. Wu Chen yang merasakan firasat buruk juga melompat cukup jauh ke samping. Apa yang sebenarnya terjadi? Pemuda itu tampak kebingungan. Dia hanya melihat ruang kosong. Di sekitar mereka terdistorsi, tampak bergerak. Layaknya bayangan Fata Morgana. Pelayan itu mengatakan api bening, jangan-jangan. Wu Chen tampak mulai menyadari sesuatu. Wang Xiu kali ini sudah berdiri tidak jauh dari Wu Chen berada. Sekarang kau mengerti, bukan? Tidak ada cara bagi kita mengalahkan monster iblis ini. Kau hanya akan mati, terpanggang tanpa menyadari kalau dirimu sudah terbakar. Tuan Muda Wang Setengah berteriak memperingatkan pengawal yang dia pekerjakan. Wu Chen tanpa berkedip terus menatap ke arah monster ular piton yang terus mendapat perlawanan dari orang-orang kekaisaran. Lemah. Kenapa aku sangat lemah? Iblis kecil merutuk dirinya sendiri. Dia menginginkan kekuatan untuk membalas kematian Yu Yun. Dengan dirinya sekarang, mungkin butuh waktu puluhan tahun untuk mencapai tujuannya. Itu, mengingat masa lalu membuat tangan pemuda itu terkepal erat. Kau dan aku setingkat secara fisik, hanya berbeda kekuatan dan ukuran tubuh. Mari kita lihat, monster mana yang lebih kuat, kau atau aku. Batin Wu Chen, tanpa mempedulikan keselamatan dirinya, Wu Chen berlari ke arah monster piton. Putrimu, yang sudah di dalam gerbong kereta kuda, memerintahkan kusir untuk berhenti bergerak. Tunggu, aku ingin melihat apa yang akan dilakukan orang itu. Hia, dengan tinju peremuk tulang, Wu Chen melompat hingga mencapai sisi samping kepala monster ular itu. Bola mata ular itu berputar. Karena merasakan keberadaan lawan, boom, kepala ular itu berhasil terdorong ke arah berlawanan. Wu Chen tanpa jeda sudah memberikan serangan susulan. Dia berputar di udara, lalu sebuah bayangan seperti dirinya terbentuk di belakang pemuda itu. Boom, 2 kali tendangan mendarat di kepala monster ular piton. 1 tendangan ki dari bayangan Wu Chen, dan 1 lagi adalah tendangan fisik dari kaki pemuda itu. Itu ternyata berhasil membuat kepala monster itu terjerembab ke tanah. Namun, belum sempat Wu Chen mendarat di tanah, monster itu mengibaskan ekor dan dengan telak melontarkan tubuh pemuda itu menghempas tanah berbatu dengan keras. Wu Chen merasa pandangannya pusing sesaat. Dia diam di tempat dia jatuh tanpa bergerak sedikitpun, membuat orang lain mengira kalau dia sudah mati. Akhirnya mati juga. Begitulah kalau manusia tidak mengetahui kekuatan sendiri. Pengawal Putri Kekaisaranmu bahkan tidak merasa kasihan atas kematian pria bertopeng itu. Hanya ranah pemadatan ki, tetapi mampu memukul mundur monster iblis tingkat 6, apa menurutmu itu mungkin paman? Tanya putrimu pada pengawalnya. Itu pengawal putri itu baru menyadari keanehan dari kekuatan pemuda bertopeng yang tidak mereka kenal. Apalagi saat ini monster ular berwarna putih itu masih diam dan menjulurkan lidah menatap waspada ke arah Wu Chen yang tergeletak. Mungkinkah dia menyembunyikan kekuatan yang sebenarnya?
Pengawal itu justru balik bertanya pada putri kekaisaranmu. Tetapi gadis itu tidak mengalihkan pandangan dari monster iblis dan pria bertopeng. Sepertinya dia masih hidup, pria ini ternyata cukup menarik. Putrimu kemudian mengalihkan pandangan pada Wang Xiu dan Song Ji. Gadis itu lalu memanggil dua orang itu untuk mendekat. Kami tidak menyangka akan bertemu putrimu di tempat ini. Aku Wang Xiu memberi salam pada putri kaisar. Siapa pria bertopeng itu? Dia kenalan kalian bukan? Putrimu bertanya sembari menunjuk ke arah Wu Chen yang telah tegak dan berjalan ke arah sebongkah batu sebesar sapi. Jadi dia hanya seorang pengawal bayaran. Putri itu terlihat mulai sangat antusias setelah mendengar penjelasan dari Wang Xiu. Dia kemudian memberi perintah pada bawahannya. Paman Yao, kita tidak mungkin mengalahkan piton api bening ini. Dan aku menginginkan pria itu menjadi pengawalku. Cepat tangkap dia dan segera tinggalkan tempat ini. Tapi putri, maaf putrimu, sebaiknya pikirkan ulang keinginan Anda. Menurut perkataan mereka berdua, aku bisa menilai jika pria ini hanya seorang penipu. Apa paman meragukan penilaianku? Kelopak mata gadis itu membesar saat menatap pengawal Yao. Pengawal itu menelan ludah saat melihat kedua bola mata putri itu terlihat berpendar cahaya keemasan. Aku tentu tidak berani. Kalau begitu, putri pergilah lebih dulu. Kami akan menahan monster ini sementara waktu. Di sisi lain, Wu Chen mengangkat batu besar tanpa kesulitan. Padahal dia hanya menggunakan kekuatan fisiknya saja. Makan ini monster iblis, ucap pemuda itu dengan sekuat tenaga melemparkan bongkahan batu ke arah kepala monster piton api bening. Wus, batu itu melesat cepat ke arah kepala monster ular itu. Monster itu terlihat membuka mulut dengan posisi mendongak ke belakang. Batu besar yang dilempar oleh Wu Chen seolah berhenti tertahan sesuatu yang tidak tampak. Tidak butuh waktu lama, batu itu mengepulkan asap putih dan sesaat kemudian meleleh menjadi cairan seperti magma. Sialan, orang-orang ini tidak membantu sedikitpun. Wu Chen merutuk para pengawal yang tidak lagi menyerang monster ular raksasa, piton api bening. Anak muda, aku akan membantumu untuk mengalahkan monster itu, ucap pengawal Yao pada Wu Chen yang tampak sedikit kelelahan. Baru saja Wu Chen hendak menyerang monster itu kembali, tiba-tiba saja tengkuknya dipukul oleh kepala pengawal putrimu. Plak, apa yang kau lakukan? Wu Chen berbalik dengan tatapan kesal pada pengawal Yao. Pengawal Yao kaget dan mengibaskan tangannya karena terasa sakit. Keras sekali tubuh orang ini, pikir pengawal Yao tidak mengerti. Begini, kami sudah kelelahan. Jadi sebaiknya, tidak menyelesaikan perkataannya. Pengawal Yao melemparkan serbuk putih ke hidung Wu Chen. Kau, pemuda itu terkejut dan langsung sempoyongan hingga jatuh tidak sadarkan diri. Sial, merepotkan sekali. Pengawal Yao dengan kesal menyeret tubuh Wu Chen dan meletakkannya di atas kuda yang sudah disediakan oleh Wang Xiu. Pria itu memerintahkan bawahannya agar kembali mengalihkan perhatian monster agar tidak mengejar kereta kuda milik putrimu. Wu Chen merasa kepalanya sangat sakit saat ini. Dia mencoba membuka mata saat seseorang berusaha membuka topengnya. Kau, apa yang kau lakukan? Ucap pemuda itu langsung duduk sambil menjauh dari putrimu. Dia berusaha menghindari tangan putrimu yang berusaha membuka topeng yang ia kenakan. Aku hanya ingin melihat wajahmu iblis. Kecil, ucap gadis cantik putri kaisarmu itu. Lekas buka topengmu itu. Dengan melipat tangan di dada, gadis itu memberi Wu Chen perintah dengan sedikit ketus. Wu Chen tidak memperdulikan ucapan putri yang biasa sangat dihormati dan dikagumi oleh orang-orang. Dia menatap pengawal Yao dengan tatapan tidak senang. Apa yang kau lakukan padaku? Ucap Wu Chen sambil mengacungkan pedang tulang hijau. Ish, kau ini, aku sedang berbicara padamu. Paman Yao menaburkan serbuk penidur karena hanya itu cara untuk membawa pria yang keras kepala sepertimu. Putri itu berusaha menenangkan pria bertopeng di hadapannya. Wu Chen yang masih merasa kesal melempar pedang tulang hijau ke dekat kaki pengawal Yao. Membuat pria itu menjadi marah, namun berhasil ditenangkan oleh rekannya sesama. Ranah Raja, setelah Wu Chen sedikit tenang, putrimu terus mendesak pemuda itu untuk membuka topeng dan menyebutkan nama asli. Tetapi hasilnya nihil, membuat gadis itu merasa kalau dia bukanlah seorang putri yang akan dipatuhi oleh semua orang. Kau tenang saja, kami sudah meletakkan tanda pada monster ular itu. Asal kau bersedia menjadi pengawalku, kau bisa memburunya saat kau sudah bertambah kuat. Wu Chen tidak lagi peduli pada ucapan putri.
Dia justru pergi ke arah Wang Xiu dan, "Pelayan Song, apa kau juga tertarik untuk menjadi seorang alkemis? Sehingga sangat menginginkan inti api monster?" Wang Xiu bertanya dengan penuh minat pada Wu Chen. "Hah, untuk apa aku harus menjadi alkemis? Apa hanya seorang alkemis yang diperbolehkan menggunakan inti api?" Ucap Wu Chen dengan raut masih terlihat kesal. "Terserah kau sajalah. Melihat kekuatan tubuhmu aku berpikir kau akan bisa menahan inti api dengan sedikit bantuan pil tertentu. Tuan muda sebaiknya tidak terlalu dekat. Dengan bocah iblis ini, dia sepertinya membuat Putri Mulian sangat kesal. Dia tidak menghormati gadis itu sebagai seorang putri dan bangsawan." Song Ji berbicara dengan setengah berbisik. Dia bahkan berani menolak permintaan putri untuk menjadi pengawalnya. Lebih buruk lagi, dia ternyata memang bertujuan ke kota Yinzuan. Bukan karena menerima tawaran dari Tuan Muda. "Hahaha, sepertinya aku menyukai orang ini paman. Kau sungguh menarik iblis kecil," ucap Wang Xiu menatap Wu Chen sembari tertawa ringan. Waktu berlalu sangat cepat, Putri Mulian ternyata juga memiliki tujuan yang sama dengan mereka. Dia memerintahkan Wu Chen untuk naik ke gerbong kereta kuda. Namun, lagi-lagi, pemuda itu menolak seolah berbicara dengan orang biasa. Tindakannya membuat para pengawal putri melihatnya dengan tatapan tidak senang. Biasanya seseorang akan dihukum dengan bersikap tidak sopan seperti itu pada keluarga kekaisaran. Tetapi kali ini Putri Mulian tampak mengecualikan pemuda bertopeng itu. Sesampainya di kota Yinzuan, Wu Chen dibayar sesuai dengan perjanjian oleh Wang Xiu. Setelah itu dia langsung keluar dari kota, dan kembali ke dataran tempat pertarungan dengan piton api bening. "Aku akan mendapatkan inti api makhluk itu apapun resikonya. Bahkan jika harus menjadi monster iblis sepenuhnya, aku tidak peduli," batin Wu Chen yang sudah bertekad untuk memburu monster iblis piton api bening. Mungkin karena dalam 2 tahun ini dia sudah berusaha mencari monster iblis seperti kelabang api biru, yang berhasil didapat saat masih bersama dengan 3 temannya dulu. Untuk membeli inti api di pelelangan harganya masih terlalu mahal bagi Wu Chen. Iblis kecil terus memacu kuda hingga sampai di tempat pertarungan sebelumnya. Karena sudah terbiasa berburu, pemuda itu berhasil melacak keberadaan monster iblis itu setelah pencarian selama 2 hari penuh. "Kutemukan kau piton api bening." Wu Chen menyeringai setelah melihat sosok ular besar itu di dalam goa. Terletak di antara wilayah tebing dan cadas yang menjulang tinggi. Jauh dari wilayah yang biasa dilewati oleh manusia. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.